Hai teman-teman, nggak terasa nih, sudah berbulan-bulan kita melakukan karantina di rumah, di mana seluruh aktivitas yang biasanya kita lakukan di luar rumah, mulai dari sekolah, kuliah, dan bekerja, kita lakukan dari rumah. Hal ini semua gara-gara pandemik virus COVID-19 yang telah sejak awal tahun 2020 menerjang dunia. Di Indonesia sendiri telah terdapat 91.751 kasus positif virus corona dengan total 50.225 orang yang sembuh dan 4.456 orang yang dinyatakan meninggal. Melihat angka yang masih meningkat setiap harinya, di video ini akan kami jelaskan secara singkat terkait virus ini dan bagaimana langkah-langkah mencegah. Dapat 4 cara paling umum untuk mencegah penyebaran virus ini. Pertama adalah menjaga kebersihan, termasuk mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin dan menutup mulut saat bersin atau batuk. Kedua, penggunaan masker disarankan hanya untuk mereka yang sakit saja, sebab virus COVID-19 tidak menular lewat udara, melainkan melalui droplet bersin atau batuk penderita. Ketiga, disarankan untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak dari kerumunan orang. Karena menurut WHO, ada baiknya untuk mempertahankan jarak setidaknya 1-3 meter ketika berada di tempat umum, terlebih jika ada seseorang yang sedang batuk atau bersin. Dan yang keempat, menghindari menyentuh wajah dengan sering, karena memegang wajah berpotensi meningkatkan resiko infeksi patogen. Patogen sendiri dapat bertahan selama 9 hari di permukaan benda, sehingga bila kita sering memegang wajah kita dengan tangan yang kotor, bisa-bisa virus yang ada di tangan dapat masuk ke saluran hidung atau mulut. Dengan melakukan hal tersebut, diyakini dapat mencegah diri dari terjangkit virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut. Pasalnya, virus tersebut telah terbukti mudah menular saat gejala masih ringan, yakni di masa inkubasi. Sementara gejala tersebut yaitu demam, batuk, hingga sesak napas yang baru muncul setelah hari ke-14, yaitu dari masa inkubasi itu. Sehingga ketika Anda merasa gejala yang mirip, segera lakukan pemeriksaan untuk memastikannya. Jangan lupa, saat memeriksakan diri, sebaiknya Anda menggunakan masker dan ikuti etika batuk atau bersin yang benar. Jangan batuk dan bersin yang sembarangan ya. Lalu, siapa aja sih orang-orang yang berpotensi terpapar virus ini? Menurut CDC, lansia dan orang-orang dari segala usia yang memiliki riwayat medis serius mungkin berisiko lebih tinggi untuk penyakit parah dari COVID-19. Kondisi berisiko tinggi tersebut diantara lain adalah penyakit paru kronis atau asma yang sedang hingga yang berat. Orang yang memiliki kondisi jantung serius, penderita diabetes, hingga gagal ginjal juga memiliki resiko yang tinggi. Sementara itu, wanita hamil juga harus dipantau karena mereka diketahui berisiko dengan penyakit virus yang parah juga. Apa kebiasaan yang harus kita hindari selama karantina mandiri di rumah tersebut? Nah, untuk mencegah infeksi dari COVID-19, ada baiknya untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti yang jarang mencuci tangan dengan sabun secara rutin. Pemerintah menyarankan masyarakat untuk selalu mencuci tangan dengan sabun setidaknya ketika akan dan selesai makan atau masuk dan keluar dari kamar mandi. Diharapkan juga masyarakat untuk menyaring informasi yang benar terkait perkembangan kasus coronavirus. Tetap bedakan mana informasi yang benar dan salah, karena tidak dipungkiri kemudahan melakukan komunikasi yang didukung dengan perangkat digital justru sering disalahgunakan dengan banyaknya penyebaran informasi yang salah. Menkominfo melakukan klaim telah menemukan setidaknya terdapat 187 informasi hoaks terkait virus tersebut. Dengan demikian, diharapkan masyarakat untuk berhati-hati menyaring berita terkini terkait info kesehatan maupun info lainnya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Stay safe dan jaga kesehatan ya teman-teman. See you next time.